sampai mati. Kalau health and wealth theology nggak akan bisa mengerti itu. Nggak akan bagaimana mengerti Tuhan menyertai. Ada anugerah Tuhan, ada kebesaran Tuhan. Ada mujizat yang terjadi. Kalau hidup dia, keluarganya menjadi percaya melalui sakitnya dia. Jadi kesaksian teman-temannya boleh percaya kembali kepada Tuhan. Melalui sakitnya sampai dia mati. Mereka melihat kesetiaan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Love never fails. Tidak ada apapun yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Ya, harus mengerti. Ya, ini salah satu contoh. Ya, bagaimana gereja, bagaimana orang Kristen gereja sudah menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Berbeda dengan Reform Evangelical Movement, ya, gerakan Reform Evangelical yang menekankan hal yang Alkitab tekankan. Justru penekanannya adalah salah satu penekanan utama dari Reform Evangelical Movement adalah back to the Bible. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada seluruh kelimpahan pengajaran Tuhan di dalam Alkitab. Bukan menekankan satu hal dan melupakan yang lain, menjadi bahaya luar biasa. Bahaya luar biasa. Ya. Yang kedua, saudara sekalian, jadi contoh yang kedua adalah bagaimana gereja sudah juga terpengaruh dan mengikuti dan mulai kompromi dengan dunia ini di dalam gereja-gereja tertentu. Mungkin memang belum terlalu banyak, tapi sudah menjadi semakin besar, yaitu menyetujui akan pernikahan sesama jenis. Ya, pernikahan sesama jenis yang menjadi besar, terus menjadi besar. Saudara, saya mengangkat ini bukan berarti kita membenci ya orang yang punya kecenderungan, punya pergumulan dengan homoseksualitas. Tidak ya, kita tidak membenci. Sebenarnya jemaat kita ada yang bergumul tentang itu. Bukan di sini, sudah pulang ke Indonesia. Karena itu saya sebut. Tapi saudara tidak tahu, mungkin ada 1-2 orang yang tahu. Tapi di antara saudara tidak tahu. Saya tahu dari awal, saya sudah tahu. Dari awal dia datang saya sudah tahu. Sudah tahu karena ada network hamba Tuhan. Network hamba Tuhan. Ya. Saya tahu. Saya ajak ngobrol dia. Dia ngobrol, tapi dia tidak mau ngobrol terlalu banyak. Tapi dia tahu itu salah. Dia tahu itu nggak benar, tapi dia bergumul. Saya dorong dia. Terus kembali kepada Tuhan. Bahwa dia melayani, dia menjadi berkat, ada di tengah-tengah kita waktu itu. Ya, sekarang sudah tidak ada. Kita mengasihi dia dan kita mengasihi orang-orang yang mau taat kepada Tuhan, tapi ada pergumulan tentang homoseksual, ada kecenderungan di dalam hatinya. Ada pergumulan itu. Ya, kita mau mendampingi dan boleh kembali kepada firman dan boleh Tuhan membentuk dia. Ya, kembali kepada maksud dan rencana Tuhan. Tetapi ketika orang-orang daripada tertentu ya, dan termasuk akan gereja akhirnya menyetujui, gereja Anglican itu di Amerika khususnya pecah 2 karena sebagian menyetujui gay marriage, sebagian lagi tidak setuju, pecah gara-gara itu. Ya, menyetujui juga pendeta gay priest ditabiskan, boleh menjadi seorang homoseksual boleh ditabiskan menjadi pendeta. Terpecah menjadi 2. Dan itu menjadi bahaya sekali. Ya. Problemnya, saudara sekalian ya, problemnya adalah sekali lagi orang-orang ini, ya kelompok ini, problem yang paling besar saya rasa adalah mereka dan termasuk gereja akhirnya terpengaruh. Mereka mencoba mendefinisi ulang, to redefine what a marriage is. Mereka meredefinisi, termasuk di Australia, mereka terus berjuang. Definisinya harus dirubah. Pernikahan bukan hanya dengan antara satu pria dengan satu wanita. Harus diganti definisi itu. Itu definisi yang resmi dipakai. Dan itu saya percaya sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itulah pernikahan. Dia tidak bersatu, laki-laki bukan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan perempuan itu. Tidak.
Tidak hanya ditekankan perempuan, bukan hanya lawan jenis, tetapi persatuan itu, persatuan antara laki-laki dan perempuan itu harus hanya terjadi di dalam pernikahan. Pernikahan yang Tuhan sediakan. Laki-laki dengan istrinya. Laki-laki dengan istrinya. Itulah pernikahan. Ya. Jadi hak apa mereka itu dan definisi itu laki-laki dan perempuan sudah menjadi ribuan tahun diterima definisi itu. Dimanapun dan pasti di Indonesia saya rasa akan sangat sulit masuk karena seluruh agama pun akan menolak. Ya, seluruh agama di Indonesia lebih kuat ya agamanya dalam berbagai macam agama akan sulit, tetapi jelas di Australia sudah mendekati sebenarnya. New Zealand negara yang sebenarnya didirikan oleh para misionaris, orang misionaris ke sana mendirikan, ketemu New Zealand, ya, negara tanah yang baru yang penuh dengan zeal, ya, mereka mendirikan itu sampai sekarang menyetujui, ya, gimana gereja di sana, ya, tidak tahu mungkin ada juga gereja yang menyetujui, mereka mau redefine. Definisi yang sudah ribuan tahun diterima oleh orang, mereka sekarang mau redefine. Hak apa mereka meredefinisi? Siapa mereka mulai redefinisi pernikahan itu apa? Merubah definisi. Wah, itu apa yang dikerjakan oleh dunia ini. Kita tidak bisa menjadi netral, kita harus kembali kepada firman. Kita harus setia kepada Tuhan dan ketika Tuhan mengatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, sekali lagi itu tarikan, terus menarik, terus mendorong, terus membawa kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Dunia ini menarik terus, itu arus yang keras sekali. Ya, hak apa mereka meredefinisi akan pernikahan itu? Itu menjadi mereka merubah. Ya. Ketika bahkan kalau kita waktu itu sempat membahas di dalam dewasa muda ya tentang biblical manhood and womanhood, itu ada dua pandangan yang agak kontra deh ya antara complementarianism dengan biblical equality ya, komplement saling komplement satu dengan yang lain, tapi beda, tidak sama tapi komplement. Ini menekankan satu pandangan lagi yang juga dari kaum evangelical mengatakan komplementari tapi tanpa hierarki, tanpa ada hierarki. Jadi menekankan equality. Ya, berbeda itu agak tegang juga, dua kelompok besar agak tegang. Tapi dua-duanya kelompok besar ini pun mereka tetap tidak setuju terhadap pernikahan sesama jenis, tidak setuju. Dua kelompok besar ini pun tidak setuju sama-sama. Ya. Tapi ada orang-orang gereja-gereja tertentu yang mulai terpengaruh. Mulai terpengaruh dari kenapa nggak boleh diskriminasi. Pasti diskriminasi selain redefine mereka keluarnya diskriminasi. Kenapa kalau laki-laki sama laki-laki saling mencintai mereka tidak ada yang dipaksa? Kenapa tidak boleh menikah? Kenapa wanita sama wanita sama-sama mencintai tidak ada yang dipaksa? Mereka sudah dewasa. Kenapa tidak boleh menikah? Kalau mulainya dari manusia, menjadi rumit luar biasa. Kalau mulainya dari dunia ini, dari standar dunia ini, apa yang manusia inginkan, menjadi kacau, dan itulah memang yang sudah terjadi, sedang terjadi. Saya dulu pernah katakan kalau kita menerima apa yang manusia inginkan, manusia juga menginginkan poligami. Banyak manusia menginginkan poligami, dan sebenarnya sudah terjadi. Poligami, poliandri, ya satu wanita, banyak pria, satu pria, banyak wanita, tapi belum bersama-sama. Kalau bersama-sama juga sudah terjadi ya di daerah tertentu, negara tertentu. Tapi kalau di dunia barat adalah secara bergantian. Kalau ada selebriti menikah, kita pasti sudah suspek. Selebriti menikah yang keberapa? Masih kita tanya. Bisa kedua, bisa ketiga, bisa keempat, bisa kelima. Ya. Jadi itu poligami, tapi sequential, ya secara sequence terjadi. Kalau apa yang manusia inginkan menjadi tidak ada standar dan menjadi kacau luar biasa. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, itu salah satu yang kita boleh pikirkan yang bisa juga terjadi di gereja Tuhan. Ya. Yang ketiga dan terakhir adalah
Tadi saya sebutkan dari kutipan Harry Blamires bahwa pemikiran Kristen telah tunduk kepada arus sekuler. Inilah poin yang ketiga adalah sekularisme. Ya, istilah sekularisme itu adalah satu kata yang cukup umum sebenarnya general, tapi satu kata yang cukup bagus untuk menggambarkan James Boyce mengatakan mental framework and value structure of our time. Ya, sekularisme adalah menggambarkan mental framework, value structure of our time. Ya, itu boleh dikatakan itu juga menjadi worldview dari seseorang. Ayat kedua boleh dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, boleh dikatakan juga jangan menjadi sekuler dalam pengertian itu. Ya, jangan menjadi sekuler, itu cukup luas karena istilah itu ya. Artinya apa sekularisme atau sekuler? Ya, sekularisme adalah satu pemikiran segala pemikiran, perhitungan, rencana, ambisi, perjuangan yang hanya memperhitungkan hidup di dunia ini saja. Nah, ini sekuler. Sekuler adalah tidak memperhitungkan hidup yang di luar hidup sekarang ini, hidup di dunia ini. Jadi sekuler hanya segala apa yang kita lakukan, segala apa yang kita usahakan, perjuangan kita, pemikiran kita berakhir dari hidup sekarang di dunia ini. Ya, itu sekuler artinya ya. Jadi dengan kata lain adalah saya coba jelaskan ya. Dengan kata lain Alkitab juga berbicara tentang hidup sekuler seperti demikian, memberi contoh yaitu di dalam kitab Pengkhotbah dia menyebutnya sebagai hidup di bawah matahari. Ya, istilahnya itu, hidup di bawah matahari, di dalam dunia ini saja, tidak memikirkan hidup di atas matahari. Kalau pakai istilah itu. Tidak memikirkan hidup di luar dari hidup ini sendiri, tidak memikirkan hidup setelah hidup ini. Memikirkan seluruh pandangan, seluruh rencana, seluruh perjuangan, seluruh apa yang dia kerjakan berakhir di dalam dunia ini saja. Itu adalah pemikiran sekuler. Saya ajak kita sekarang melihat contohnya di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang pertama. Saya akan membacakan bagi saudara beberapa ayat dari Pengkhotbah pasal yang pertama. Ini adalah Pengkhotbah. Ini by the way sebenarnya bab 6 dari MIF ya kemarin ya. Kita nggak sempat bahas kemarin. Saya ada kesempatan hari ini saya bahas. Pas sebenarnya ya. Sekularisme. Meskipun tidak di dalam konteks sekularisme ya, tetapi inilah yang sangat tepat sebenarnya menggambarkan tentang sekularisme. Pengkhotbah pasal yang pertama ya. Saya bacakan bagi saudara-saudara memperhatikan beberapa ayat dari ayat yang pertama. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Ya, kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ya, di bawah matahari kata kunci itu ya. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju ke tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu. Lama sebelum ada. Lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku Pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa
dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah